Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, dia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Nabi Habakuk dalam bacaan pertama mengatakan bahwa orang benar itu hidup oleh imannya. Apa artinya kata-kata dari Nabi itu? Nabi Habakuk memperingatkan kita bahwa iman adalah kemudi. Kemudi itu dia yang menentukan arah. Kalau belok kiri, ya pastilah belok kiri. Kalau belok kanan, pastilah belok kanan. Jadi kemudi itulah alat untuk mengatur perjalanan hidup seseorang, ke kiri atau ke kanan. Nah, surat Ibrani mengatakan kepada kita juga bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa yang tidak kita lihat? Yang tidak kita lihat adalah Tuhan. Allah tidak pernah kelihatan. Dan kita tidak pernah melihat Allah.
Lalu, apa yang kita harapkan belum ada di tangan kita. Yang kita harapkan itu masih datang besok atau lusa atau tahun depan atau 2 tahun depan. Jadi yang kita harapkan belum ada di tangan kita. Tetapi iman justru akan membuat kita melihat yang tidak kelihatan itu. Iman justru membuat kita kuat berharap karena yang kita harapkan itu sekalipun sekarang belum ada, pasti akan datang pada waktunya. Nah, ibu bapak, saudari-saudara seiman. Karena iman itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan, seperti surga itu tidak kelihatan, seperti Tuhan itu tidak kelihatan, atau yang ilahi, yang maha kuasa, yang maha tahu itu tidak kelihatan, maka iman ini akan menolong kita seperti kompas. Kalau kita berlayar di samudra yang luas, kita tidak melihat pulau. Yang ada hanya lautan saja. Tetapi pada hari berikutnya kita sudah sampai ke tujuan kita. Tujuan itu kita tidak lihat pada waktu kita berlayar. Kapal hanya berlayar mengikuti kompas. Dan kompas itulah yang akan menghantar sampai ke tujuan. Sama juga sekarang kalau kita naik pesawat-pesawat besar, itu sudah ada istilah yang disebut autopilot. Artinya pilot hanya membuat garis bujur atau garis lintang dan kemudian pesawat akan berjalan menurut arah itu. Walaupun kita mengudara di langit yang luas, cakrawala yang luas, tetapi besok harinya kita sudah sampai ke tempat tujuan karena kompas yang menuntun kita. Nah, iman adalah seperti begitu. Karena kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat surga, tetapi kita sedang berjalan ke yang tidak kita lihat itu, maka kita butuh kompas. Kita butuh penuntun, kita butuh bimbingan, dan kompas, bimbingan, tuntunan menuju surga itu adalah iman. Nah, ibu bapak, dalam perjalanan menuju yang tidak kelihatan itu, pesiarahan kita dari bumi ini menuju surga, tentu kita akan bertemu dengan banyak peristiwa-peristiwa. Entah peristiwa itu sesuai dengan keinginan kita, atau peristiwa itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Umpamanya, kita ingin sehat selalu, tetapi tiba-tiba kita bisa saja kena COVID-19. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harap bahwa usaha-usaha kita akan maju pada tahun ini, tetapi ternyata usaha kita sangat mundur akibat dari COVID-19. Nah, ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Lalu, bagaimanakah iman kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak kita lihat itu? Padahal ada sekian banyak peristiwa yang kita alami. Ada yang pas dengan hati, ada yang tidak pas dengan hati. Nah, ibu bapak, iman dalam konteks ini berarti kita teguh, kita tetap tenang, dan kita tidak meragukan sedikit pun kebaikan Tuhan, kebijaksanaannya, dan kesetiaan Tuhan. Kita tidak meragukan sedikit pun. Kita tetap percaya, tenang, teguh, tidak gelisah, percaya bahwa Allah itu maha baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia itu maha bijaksana, Dia tahu kapan Dia memberi kepada kita apa yang kita butuhkan itu, dan Dia maha setia
artinya dia tidak pernah mengingkari apa yang dia janjikan. Nah, ini mesti menjadi pokok iman percaya kita. Lalu bagaimana kalau peristiwa-peristiwa hidup itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Umpamanya tiba-tiba kami mengalami musibah, atau tiba-tiba kami mengalami kecelakaan, atau tiba-tiba kami mengalami pengalaman hidup yang sama sekali kami tidak inginkan. Bagi orang yang beriman, dia akan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan situasi. Dan bahkan dia juga percaya Allah sedang membuat rencana untuk mempergunakan musibah ini, mempergunakan kecelakaan ini, mempergunakan masa sulit ini untuk mendatangkan berkat-berkatnya bagi anak-anaknya. Itu adalah orang yang beriman. Orang beriman hidup oleh imannya itu. Tetap dia percaya kepada Allah sekalipun ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Saya tutup permenungan ini, ibu bapak, saudara-saudari. Kadang-kadang dalam perjalanan ini, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mulai goyah dalam iman kita. Tuhan di mana? Tuhan tidurkah? Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kami kah? Kita mulai goyah pada waktu ada kesulitan. Nah, iman berarti kita tetap patuh kepada kehendak Tuhan. Iman berarti kita tetap setia kepada kebaikan Allah. Iman berarti kita tetap teguh, tenang, menantikan hari-hari baik yang Allah janjikan kepada kita. Nah, bahkan kadang-kadang karena kita menanti itu cukup lama, kadang-kadang kita juga terperangkap untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Umpamanya kita jatuh di dalam dosa. Iman artinya kita minta kekuatan dari Allah supaya kita tahan banting terhadap dosa. Walaupun ada cobaan, ada godaan, tetapi iman membuat kita tahan banting terhadap dosa itu. Bahkan bagi orang-orang yang sangat lemah, iman memberi kekuatan untuk tidak gampang menyerah kepada dosa. Mari ibu bapak, saudari-saudara, kita persembahkan perjalanan hidup kita ini kepada Tuhan. Biarlah Dia meneguhkan iman kita supaya kita semakin percaya bahwa Dia maha baik untuk kita, Dia maha bijaksana untuk kita, dan Dia setia kepada apa yang Dia janjikan.